Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Magliana Putri, mahasiswi Magister KPI yang akan menjelaskan tentang analisis wacana terkait artikel Tapera, solusi perumahan atau beban baru rakyat. Apa sih analisis wacana itu gitu? Analisis wacana sendiri adalah sebuah kritis atau sebuah analisa terkait wacana atau bahasa, tapi lebih mendalam terkait suatu struktur dari wacana atau bahasa tersebut, yang dimana dari hasil analisis tersebut akan mengarah kepada hubungan sosial antara pihak yang terdapat dalam wacana. Selanjutnya, bagaimana sih analisis wacana model teori dan Van Dijk pada artikel berjudul Tapera, Solusi Perumahan atau Beban Baru Rakyat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari artikel tersebut. Jadi pada artikel ini dijelaskan sebenarnya Tapera itu apa. Jadi kepanjangan sendiri dari Tapera ialah Tabungan Perumahan Rakyat. Pertama kalinya dirilis terkait Tapera ini menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan seperti masyarakat sampai pemerintahan, yang dimana banyak sekali reaksi-reaksi tersebut itu menuai kontroversi ya. Jadi banyak sekali yang kurang setuju dengan adanya Tapera yang disebabkan karena pemangkasan potongan gaji yang katanya akan dialokasikan untuk Tapera tersebut sebesar 2,5% dari gaji, dan untuk pengusaha 0,5%. Saya akan menjelaskan tentang analisis wacana kritis model Van Dijk. Jadi analisis ini merupakan model yang menganalisis wacana dengan 3 aspek seperti teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Lalu analisis ini juga dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama ada struktur makro, yang kedua superstruktur, dan yang ketiga ialah struktur mikro. Untuk sumber data di sini saya mengambil dari artikel yang berjudul Tapera, Solusi atau Beban Baru Rakyat yang dipublish pada tanggal 16 Juni 2024 yang terdapat pada website Kumparan. Teknik pengumpulan datanya sendiri ialah dengan cara memahami, membaca, dan menganalisis wacana artikel yang berjudul Tapera, Solusi atau Beban Baru Rakyat. Selanjutnya, teknis analisis data yang saya gunakan ialah menggunakan model Van Dijk. Analisis wacana kritis model Van Dijk yang terdiri dari 3 unsur, yaitu dari 3 struktur, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke struktur yang pertama, ialah struktur makro. Jadi pada struktur makro ini yaitu menjelaskan tentang apa sih tema yang dibahas. Terkait artikel yang berjudul Tapera, Solusi Perumahan atau Beban Baru Rakyat ini, penulis juga mempertanyakan apakah Tapera ini merupakan suatu solusi atau hanya beban baru bagi rakyat, dimana sebelum ini sudah ada program-program yang katanya untuk rakyat namun akhirnya digelapkan begitu. Kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu superstruktur. Superstruktur itu membahas tentang alur atau skema yang ada di dalam artikel tersebut. Dilihat dari judulnya, itu ada judul Tapera, Solusi Perumahan atau Beban Baru Rakyat. Kemudian kita masuk ke dalam isinya, yaitu ada penjelasan sebenarnya Tapera itu apa, siapa saja yang menjadi objek dari Tapera tersebut gitu, dan berapa nominal yang harus dikeluarkan atau berapa jumlah yang harus dikeluarkan oleh objek untuk program Tapera ini. Lalu di skema yang kedua itu atau alur yang kedua terdapat praduga atau ketakutan atau hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan jika program Tapera ini tetap dijalankan, karena dari sebelum-sebelumnya
ada program yang katanya untuk rakyat seperti Jiwasraya yang ternyata uang tersebut malah digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka ada praduga atau ketakutan, rasa takut, rasa kurang percaya kepada pemerintah untuk program Tapera ini. Dan yang terakhir yaitu sebuah solusi atau opini dari penulis bagaimana menumbuhkan rasa percaya lagi kepada masyarakat apabila memang program Tapera ini ingin dijalankan sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur mikro. Pada struktur mikro ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada analisis semantik, yaitu latar. Pada analisis semantik ini merupakan unsur yang dapat mempengaruhi wacana. Kalau kita lihat pada artikel Tapera ini, latar yang diambil ialah pemotongan gaji karyawan sebesar 2,5% yang akan dialokasikan ke Tapera. Mengapa latar tersebut yang diambil oleh saya? Karena hal ini benar-benar rancu begitu. Apakah ini benar-benar sebuah solusi? Atau dengan para objek ini memberikan 2,5% hasil gajinya tersebut malah hanya sekedar beban dan uangnya tiba-tiba hilang entah kemana, digelapkan. Itu terdapat di tulisan berdasarkan PP nomor 21 tahun 2024, rencananya pemotongan gaji karyawan akan dipotong lagi dan lagi untuk dialokasikan pada program pemerintah bertajuk Tapera dengan rincian 2,5% yang berasal dari gaji karyawan dan 0,5% dari subsidi perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis semantik detail. Pada analisis ini atau elemen detail ini yaitu kontrol dari wartawan terhadap artikel, yaitu yang dipaparkan pada artikel ini adalah simulasi manfaat peserta Tapera yang berisikan tentang bagaimana pengelolaan dana yang akan dilakukan oleh pemerintah, begitu, yaitu berupa rincian keuangannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke elemen maksud, yaitu pada elemen ini itu digunakan untuk menganalisis apakah teks tersebut ditampilkan atau disampaikan secara eksplisit atau sebaliknya. Pada artikel ini kita dapat mengetahui bahwa penulis menyampaikannya secara eksplisit atau secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi, dimulai dari pembahasan awal terkait Tapera, objek, sampai peraturan pemerintah yang membahasnya. Lalu ada rincian dana dari pemerintahan, juga adanya kekhawatiran dari masyarakat terkait dana Tapera yang tidak akan sesuai amanah atau tidak sesuai dengan program tersebut. Dan yang terakhir adanya solusi dari penulis terkait bagaimana kepercayaan masyarakat kembali lagi kepada pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan ke analisis semantik elemen praanggapan yang digunakan sebagai strategi untuk memberikan alasan rasional sehingga teks atau wacana tersebut dapat tampak meyakinkan. Pada artikel ini, peranggapan yang dapat saya temukan ialah terkait fakta-fakta yang disajikan oleh penulis sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang kurang kepada pemerintah, sehingga adanya program Tapera ini mereka sedikit ragu, bahkan benar-benar negatif kepada program Tapera ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada elemen sintaksisnya, analisis sintaksis, yaitu koherensi sebab dan akibatnya. Yaitu pada artikel ini penyebabnya adalah korupsi-korupsi yang terjadi contohnya pada Jiwasraya, Asabri sebelum ini, sehingga masyarakat mendengar bagaimana konsep program Tapera dengan pemotongan gaji mereka 2,5%,
untuk karyawan dan 0,5% untuk pemilik usaha. Itu sangat-sangat mereka sayangkan begitu, karena karena gaji-gaji tersebut harus dipotong untuk pajak, lalu untuk asuransi dan lain sebagainya, dan harus dipotong untuk tapera yang ternyata bisa saja tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan begitu. Selanjutnya ialah analisis leksikon atau stilistik. Pada elemen ini digunakan untuk melihat makna dari kata yang digunakan oleh wartawan dalam menuliskan berita atau laporan kepada halayak, dan kata-kata yang digunakan merupakan sikap dan ideologi tertentu. Pada artikel ini ditemukan gaya bahasa yang deskriptif dengan pemberian informasi yang cukup kepada halayak terkait tapera dan fakta-fakta yang ada di lapangan, juga opini dari penulis terkait langkah-langkah bagaimana menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat apabila ingin program tapera ini berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu analisis terakhir, yaitu analisis retoris. Terdapat metafora dan grafis. Pada metaforanya yaitu digunakan oleh wartawan untuk landasan berpikir, landasan pembenar atau gagasan tertentu kepada publik. Untuk grafisnya sendiri itu seperti pemakaian font, apakah dia menggunakan font yang tebal, miring, penulisan huruf besar semua atau kapital begitu. Untuk artikel kali ini, metafora yang didapatkan ialah suatu landasan berpikir dan opini, juga pembenaran pendapat, yaitu apakah tapera ini sebuah solusi atau hanya beban baru untuk rakyat begitu. Metafora yang didapat. Selanjutnya untuk grafisnya, di sini penulis menggunakan huruf tebal semua dan penggunaan kapital, karena artikel yang digunakan ialah artikel opini. Baik, dari semua yang sudah saya jelaskan dapat diambil kesimpulan bahwasannya analisis dari artikel tapera solusi perumahan atau beban baru rakyat ini yang menggunakan model Van Dijk telah sesuai dengan struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang menjadi struktur dalam model Van Dijk. Dengan penjelasan dari penulis secara detail, deskriptif, dan juga menggunakan opininya sebagai penguat atau sebagai masukan kepada pemerintah tanpa menyudutkan pemerintah, namun tetap memberikan fakta lapangan yang menjadikan alasan kenapa tapera ini penuh dengan kontroversi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.